Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini balik lagi pertemuan bersama Kak Rana. Materi bahasa Indonesia kita adalah tentang iklan. Sebelum kita mempelajarinya, coba siapa yang tahu apa itu iklan? Beberapa ahli mengatakan bahwa iklan adalah bentuk dari pemasaran. Pak Rahmat Kriantono menjelaskan bahwa iklan merupakan segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media, dibiayai oleh pemrakarsanya yang dikenal, serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Kemudian, menurut Renat Kasali, iklan adalah pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa iklan merupakan segala bentuk pesan tentang suatu produk atau jasa yang ditujukan kepada konsumen atau masyarakat melalui suatu media. Nah, iklan memiliki fungsinya loh adik-adik. Yang pertama adalah informing atau memberikan informasi. Sebuah iklan berfungsi untuk memberikan informasi atau menyampaikan informasi kepada konsumen atau masyarakat yang dituju. Yang kedua adalah persuading atau membujuk. Dengan adanya iklan, dapat membujuk konsumen atau masyarakat yang dituju untuk melakukan atau tidak melakukan serta membeli atau tidak membeli produk atau jasa yang diiklankan. Ketiga adalah reminding atau mengingatkan. Iklan berfungsi untuk mengingatkan konsumen atau masyarakat yang dituju untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kemudian yang keempat adalah adding value atau memberikan nilai tambah. Iklan yang dibentuk dan dikemas dalam cara yang menarik pasti akan memberikan nilai tambah terkait produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dituju. Selain fungsi, iklan juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah memberikan informasi terhadap suatu produk, bisa jasa, barang, ide, dan sebagainya. Yang kedua, iklan juga bertujuan sebagai upaya untuk menimbulkan citra yang baik atau rasa suka komunikan atau konsumen atau masyarakat sebagai penerima pesan iklan terhadap produk atau jasa yang diiklankan. Ketiga, iklan juga bertujuan untuk meyakinkan masyarakat atau penerima iklan tentang kebenaran dari suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Dan iklan juga bertujuan untuk membuat atau mempermudah konsumen dalam mengetahui spesifikasi atau detail dari suatu produk, baik itu harga, fungsi, manfaat, perbandingan, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas terkait unsur-unsur iklan. Coba, adakah yang tahu apa saja unsur-unsur iklan? Secara garis besar, iklan setidaknya mempunyai dua unsur. Di antaranya, yang pertama adalah kalimat deskriptif. Deskripsi iklan berguna untuk menguraikan atau menjelaskan produk atau layanan yang diiklankan, sehingga masyarakat dapat mengerti maksud dan tujuan dari penyampaian iklan tersebut. Dan yang kedua adalah kalimat persuasif. Persuasi dalam sebuah iklan bertujuan untuk membujuk atau mempengaruhi orang atau konsumen agar menggunakan produk atau layanan yang diiklankan. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan ciri-ciri iklan. Agar mendapatkan perhatian dari khalayak ramai atau masyarakat, pada umumnya iklan mempunyai beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, iklan menggunakan pilihan kata yang menarik,
logis, tepat, dan sopan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui maksud dan tujuan dari penyampaian iklan. Yang kedua, iklan menggunakan pilihan kata yang mempunyai sugesti bagi halayak atau penerimanya. Yang ketiga, pilihan kata yang digunakan dalam iklan dapat menonjolkan informasi utama yang dipentingkan, sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Dan iklan juga menggunakan pilihan kata untuk menunjukkan sasaran, agar maksud dari iklan dapat tersampaikan dengan baik dan benar. Kemudian, agar suatu informasi dapat dikatakan sebagai iklan, maka harus memenuhi beberapa syarat loh. Di antaranya, harus bersifat objektif dan jujur. Sehingga iklan yang disampaikan benar-benar mendeskripsikan terkait produk atau layanan yang diiklankan. Yang kedua, iklan harus jelas dan mudah dipahami, sehingga masyarakat lebih mudah dan tidak kebingungan dalam menyerap informasinya. Yang ketiga, iklan harus dikemas dalam bentuk yang menarik perhatian banyak orang. Dan iklan tidak boleh mengandung sara dan tidak boleh menyinggung pihak lain ya. Nah, sampai di sini, apakah adik-adik ada pertanyaan? Atau adakah materi atau pembahasan yang sekiranya kurang jelas atau kurang bisa dipahami? Adik-adik boleh buat pertanyaannya ya. Nanti bisa ditanyakan lewat WhatsApp kepada Kak Rania. Nah, kita lanjut yuk. Selanjutnya adalah jenis-jenis iklan. Apa aja sih jenis-jenisnya? Iklan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Berdasarkan media yang digunakan, iklan dapat digolongkan menjadi beberapa bagian berikut. Yang pertama, jenis iklan berdasarkan sifatnya, yaitu iklan niaga. Iklan niaga adalah iklan yang dibuat dengan tujuan agar orang tertarik untuk menggunakan atau membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, iklan niaga ini bisa saja disampaikan oleh sebuah perusahaan. Contohnya adalah iklan mie instan, iklan susu, iklan minuman soda, iklan kendaraan, dan sebagainya. Kemudian, iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang bertujuan untuk mempengaruhi orang agar memberikan dukungan atau mengikuti kampanye atau seruan yang dilakukan oleh pembuat iklan. Misalnya, iklan anti narkoba, iklan lingkungan hidup, iklan rajin belajar, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis iklan berdasarkan media yang digunakan. Yang pertama ada iklan cetak. Iklan cetak adalah iklan yang dipublikasikan melalui media cetak seperti koran, majalah, surat kabar, tabloid, dan sebagainya. Berdasarkan ruang yang digunakan, iklan jenis ini dibedakan lagi menjadi dua bentuk, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Yang kedua ada iklan advertorial. Iklan advertorial adalah jenis iklan yang dikemas seperti berita dengan bahasa penulisan jurnalistik. Ketiga, iklan display. Hampir sama seperti iklan kolom, namun pada iklan display mempunyai ukuran yang lebih besar dari segi gambar dan tulisannya. Yang keempat adalah iklan elektronik. Iklan elektronik adalah iklan yang dipublikasikan melalui media elektronik seperti radio, televisi, dan internet. Kemudian, iklan perusahaan. Iklan perusahaan atau corporate advertising
adalah iklan yang bertujuan untuk membangun citra perusahaan yang kemudian juga akan membangun citra produk atau jasa yang diproduksi perusahaan tersebut sehingga dapat diminati oleh masyarakat. Contohnya seperti iklan Aqua yang membantu pembuatan sumber-sumber air di daerah terpencil. Dan iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang berisi imbauan atau ajakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diiklankan. Contohnya seperti iklan pencegah demam berdarah dan iklan pencegahan narkoba. Lalu, ada jenis iklan berdasarkan isinya. Yang pertama adalah iklan pengumuman. Iklan pengumuman ini merupakan iklan yang isinya menyampaikan pengumuman mengenai suatu peristiwa kegiatan ataupun lainnya. Misalnya iklan mobil hilang atau iklan pencarian orang. Yang kedua ada iklan penerangan. Pada iklan jenis ini memberikan penerangan tentang suatu hal. Dalam istilah lain, iklan jenis ini juga bisa disebut sebagai iklan layanan masyarakat karena memberikan informasi terkait ajakan yang dapat dilakukan dan tidak dilakukan oleh masyarakat. Dan yang ketiga adalah iklan reklame. Iklan yang isinya mempromosikan barang atau jasa yang akan dijual untuk mencari keuntungan dan disampaikan berulang-ulang melalui media massa. Iklan reklame biasanya memuji atau menyanjung suatu barang atau jasa yang ditawarkan, seperti produk ini merupakan produk yang tiada tanding, atau produk ini adalah kualitas nomor 1 di dunia. Wah, hore, sudah selesai materi bahasa Indonesia kali ini tentang iklan. Adik-adik jangan lupa mengulang kembali ya materinya, jangan lupa dipelajari lagi. Dan silakan bertanya kepada Karania jika ada materi atau bagian yang belum dipahami. Jangan lupa mengerjakan post-testnya ya. Dan tetap jaga kesehatan agar dapat belajar dengan baik dan maksimal. Sampai jumpa lagi.